Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hidayat. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam, di mana untuk soal yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam. Nah, jadi epistemologi Islam yaitu adalah cabang filsafat Islam yang membahas tentang hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan batasan-batasannya serta sumber-sumbernya dalam kerangka ajaran Islam. Nah, epistemologi ini adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, epistemologi Islam yaitu adalah menekankan pentingnya ajaran integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Epistemologi dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah epistemologi bayani, yaitu adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Nah, yang kedua yaitu adalah irfani, adalah yang menekankan pada pengalaman batin, dan yang ketiga terakhir adalah burhani, adalah yang berfokus pada pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran. Nah, dalam epistemologi Islam ada beberapa sumber utama pengetahuan, yaitu indera, akal, dan hubungan antara keduanya, intuisi, ilham, dan wahyu. Nah, dengan demikian, epistemologi Islam itu adalah menggabungkan berbagai sumber pengetahuan dengan berpegang teguh pada ajaran agama sebagai pemandu utama untuk memahami kebenaran. Nah, adapun untuk soal nomor 2 yaitu adalah menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam. Di mana sejarah studi Islam itu merujuk pada pendekatan akademik dalam mempelajari agama Islam dari berbagai aspek, termasuk teologi, hukum, sejarah, dan budaya umat muslim. Di mana sejarah studi Islam itu dimulai sejak awal penyebaran Islam pada abad ke-7 ketika para ulama itu mengembangkan kajian terhadap Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Nah, pada masa ini pembelajaran Islam itu terutama dilakukan di madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang menjadi pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan. Pada abad pertengahan, dunia Islam itu mencapai puncak kejayaan intelektual di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan dibangunnya pusat-pusat kajian besar seperti di Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Nah, kemudian dalam periode ini, para sarjana muslim itu tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga berkontribusi dalam bidang seperti filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Nah, di barat, studi Islam itu sebagai disiplin akademik mulai berkembang sejak abad ke-18 bersama dengan era kolonialisme. Pada saat itu, para orientalis atau peneliti barat itu mempelajari agama, budaya, dan peradaban Islam. Meski pendekatan mereka karena dimotivasi oleh kepentingan kolonial, kajian orientalis ini adalah menjadi dasar bagi perkembangan studi Islam di universitas-universitas Eropa. Nah, adapun perkembangan studi Islam pada abad ke-20, studi Islam itu mengalami perkembangan yang signifikan, di mana banyak universitas di dunia barat dan timur tengah itu mendirikan departemen khusus yang mendalami Islam, tidak hanya dari sisi teologis tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Studi Islam ini juga menjadi lebih inklusif, melibatkan tidak hanya sarjana muslim, tetapi juga akademisi dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Nah, adapun pada pendekatan modern dalam studi Islam itu menggabungkan pendekatan kritis dan interdisipliner, di mana ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan studi politik itu diterapkan untuk menganalisis dinamika umat muslim di berbagai belahan dunia. Studi Islam ini juga mencakup isu-isu kontemporer seperti
fundamentalisme, kemudian politik Islam, peran perempuan dalam Islam, kemudian hubungan Islam dengan Barat. Nah, adapun ruang lingkup studi Islam di mana ruang lingkupnya itu sangat luas, cakupannya mencakup berbagai disiplin ilmu. Nah, adapun beberapa ruang lingkupnya, yang pertama yaitu adalah akidah, di mana mempelajari konsep ketuhanan, iman, eskatologi, dan doktrin kepercayaan dasar dalam Islam. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah hukum fikih, di mana mengkaji aturan-aturan kehidupan sehari-hari, termasuk itu masalah ibadah, muamalah, jinayah. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah studi Al-Quran dan hadis, di mana itu di dalamnya itu adalah kajian tentang teks-teks suci dalam Islam, termasuk sejarah penulisan, penafsiran, dan aplikasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah sejarah, menganalisis perkembangan sejarah Islam, sumber-sumber hukum, dan penerapannya dalam masyarakat. Untuk yang kelima yaitu adalah sosiologi dan antropologi, yang mana itu adalah menganalisis kehidupan sosial dan budaya masyarakat muslim, termasuk identitas, nilai-nilai, dan tradisi. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah yang keenam, yaitu ada filsafat Islam, di mana mengkaji pemikiran filosofis dalam tradisi Islam dan dialog antara Islam dan filsafat Barat di dalamnya. Nah, adapun untuk soal nomor 3 yaitu adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam studi Islam. Dalam studi Islam itu terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, yaitu antara lain, yang pertama itu adalah pendekatan historis, yang mana pendekatan ini adalah menganalisis perkembangan sejarah Islam, termasuk dalam konteks sosial, politik, ekonomi, saat munculnya ajaran-ajaran Islam. Nah, yang kedua itu ada pendekatan teologis, yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin dan keyakinan dalam Islam, serta perbandingan dengan tradisi teologis lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah pendekatan filologis, yang mana pendekatan ini adalah menganalisis teks-teks klasik dalam bahasa Arab untuk memahami makna dan interpretasi. Ini termasuk studi terhadap Al-Quran, hadis, dan karya-karya ilmuwan Islam. Nah, yang keempat yaitu adalah pendekatan filosofis, yang mana pendekatan ini adalah mengeksplorasi pemikiran dan konsep-konsep filosofis dalam tradisi Islam. Nah, yang kelima yaitu adalah pendekatan antropologis, yang mana menganalisis ritual, tradisi, dan kebiasaan dalam konteks komunitas muslim, serta bagaimana identitas keagamaan itu dibentuk. Nah, untuk yang keenam yaitu adalah pendekatan sosiologis, yang mana pendekatan ini adalah mempelajari interaksi sosial dan budaya yang terkait dengan praktik Islam. Nah, untuk yang ketujuh yaitu adalah pendekatan komparatif, di mana pendekatan ini adalah membandingkan ajaran-ajaran dan praktik-praktik Islam atau tradisi lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Nah, yang kedelapan dan yang terakhir itu adalah pendekatan psikologi, di mana mempelajari dampak ajaran Islam terhadap psikologi individu dan kelompok. Nah, adapun untuk soal nomor 4 yaitu adalah menjelaskan tentang metodologi memahami Al-Quran. Jadi, metodologi memahami Al-Quran itu adalah serangkaian prinsip, langkah, dan pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ulama dan peneliti untuk menafsirkan serta memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mengandung ajaran-ajaran yang bersifat ilahiyah, namun seringkali juga membutuhkan interpretasi yang mendalam agar bisa diaplikasikan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, dalam metodologi memahami Al-Quran itu terdapat berbagai pendekatan dan juga disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendapatkan makna yang akurat dan sesuai dengan tujuan teks. Nah, yang pertama yaitu adalah tafsir, yang mana adalah ilmu yang paling penting dalam metodologi memahami Al-Quran. Nah, tujuan tafsir kan untuk menjelaskan dan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih detail dan lebih mendalam. Nah, tafsir itu terbagi menjadi dua, yaitu tafsir bi al-matsur atau bi al-riwayah, yang mana tafsir ini adalah berdasarkan dalil. Tafsir bil al-matsur ini adalah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan hadis atau ucapan sahabat untuk menjelaskan kepada sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua itu adalah tafsir bi ar-ra'yi atau dirayah,
yang mana itu adalah tafsir Al-Quran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir atau berdasarkan ilmu yang didapat dari perenungannya. Nah, kemudian yang kedua itu metode yang memahami Al-Quran itu dengan cara ijmali, yaitu memahami ayat Al-Quran secara global atau umum. Nah, yang ketiga yaitu bisa dengan cara tahlili, memahami ayat Al-Quran secara terperinci. Nah, yang keempat yaitu adalah maudu'i, yaitu tematik, maksudnya memahami sesuai dengan tema-tema tertentu. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah muqarin atau kooperatif, di mana perbandingan satu ayat dengan ayat lainnya atau pendapat dengan pendapat lainnya. Nah, adapun untuk soal nomor 5 yaitu adalah menjelaskan tentang metodologi memahami hadis. Jadi, memahami hadis adalah proses yang kompleks dan membutuhkan kehati-hatian. Hadis ini kan adalah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting. Kemudian, metodologi yang tepat dalam memahami hadis itu akan membantu untuk membedakan hadis yang sahih dan juga dhaif, dan menerapkan hadis-hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun metodologi dalam memahami hadis yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu adalah tahrij hadis atau melacak hadis dalam berbagai kitab untuk mengetahui sumber jalur periwayatannya. Kemudian yang kedua itu adalah verifikasi sanad, di mana ulama hadis itu akan memeriksa setiap rawi dalam hadis seperti memperhatikan kredibilitas rawi, kemudian mutasil sanad, dan juga kekuatan hafalannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah kajian matan, seperti menganalisis kesesuaian dengan hadis lain, memastikan tidak ada pertentangan dengan hadis sahih. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah klasifikasi hadis, di mana setelah melakukan verifikasi sanad dan matan, hadis itu diklasifikasikan sesuai tingkatan kesahihannya, yang mana itu tuh seperti dimulai dengan susunan hadis sahih, kemudian yang kedua itu hasan, dan yang ketiga itu tingkatannya adalah dhaif. Nah, selain itu juga metodologi memahami hadis itu juga bisa dengan cara ijmali, di mana memahami hadis secara global atau keseluruhan. Nah, yang kedua itu dengan cara tahlili, di mana dengan cara memahami hadis itu secara terperinci atau detail. Nah, yang ketiga yaitu adalah dengan muqarin, di mana itu adalah membandingkan hadis dengan hadis lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan jawaban dari saya pada mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan apabila dalam penjelasan dan juga menjawab soal-soal tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.